untuk mengembalikan hamba-hamba Allah untuk kembali mentauhidkan Allah, ya. Karena keadaan sebelum Rasulullah diutus oleh Allah, keadaan sangat hamba-hamba Allah itu sangat jauh dari agamanya, ya. Sudah sangat jauh dari agama Allah, sudah sangat jauh dari agama yang diturunkan oleh para rasul-rasul Allah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, ya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah oleh kalian, sekali lagi tidak ada ilah bagi kalian selainnya. Ya. Begitu pula dengan perkataan nabi-nabi yang lain, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taugut itu. Maka di antara umat ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang telah pasti kesesatan baginya. Ya. Setiap rasul, setiap umat, setiap rasul mengutus untuk apa? Untuk menyembah Allah. Berarti agama para nabi dan rasul itu apa, jamaah? Yaitu agamanya, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Dari Nabi Nuh tadi menyampaikan sembahlah Allah, ya. Dan Allah menyampaikan, sungguh kami telah mengutus nabi dari setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taugut, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga berfirman di surah Anbiya ayat 25, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah yang berhak kecuali aku, maka ibadahlah dengan benar, ya, ibadahilah aku dengan benar oleh kalian, ya. Ibadahilah aku dengan benar oleh kalian, ya. Dan Allah berfirman juga, ya, di surat Anbiya ayat 92, inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa buduh. Sungguh agama tauhid itu adalah agama kalian semua, agama yang satu. Semua agama yang satu, dan aku adalah Rob kalian. Allah menegaskan itu. Maka ibadahilah aku. Ya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan ibadah yang benar kepadanya sebagai suatu kewajiban yang Rasul senantiasa berada di atasnya hingga maut menjemputnya. Jamaah, setelah kita belajar kemarin tentang pembuka pintu kebaikan, salah satunya adalah apabila kita ingin membuka pintu kebaikan, maka kebaikan itu harus ada pada diri kita. Kalau kita ingin menyeru untuk menghindarkan, menjauhkan diri kita kepada kemungkaran, menyeru kepada orang agar jauh dari kemungkaran, kita juga harus jauh dari kemungkaran.
Kalau kita menyeru, ayo laki-laki sholatnya di masjid, tapi kita masih sholat di rumah, ya bagaimana bisa menjadi suri toladan yang baik? Dan Allah menyampaikan, telah ada ya suri toladan yang baik pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagimu, bagi hamba-hamba yang berharap akan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya panutan yang terbaik, ya, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah sudah sempurna dalam mencontohkan agama ini, sempurna.